Di antara yang harus diperhatikan dalam sholat berjamaah yaitu shaf. Karena shaf ini banyak tidak diperhatikan, padahal shaf ini juga menentukan kesempurnaan daripada sholat. Shaf itu harus lurus, rapat, dan tidak patut untuk membuat shaf baru sebelum shaf yang di mukanya dipenuhi dulu. Dan ini banyak sekali kita lihat. Padahal orang kalau menyambung shaf, hajatnya disambung oleh Allah. Memutus shaf juga disambung. Dan itu gambaran bagaimana persatuan umat Islam. La tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina qulubikum au kama qala sallallahu. Kamu mau meratakan shaf, atau kalau memang enggak rata shaf ini, hatinya kamu enggak akan disatukan oleh Allah. Dijadikan nanti bergesekan. Dan itu penting, karena itu umat Islam ini harus perhatian dalam shaf salat tadi itu. Selain itu juga masalah was-was dalam niat. Kita kadang-kadang mau memaksakan bahasa hati itu disesuaikan dengan bahasa lisan. Lain, saudara. Bahasa lisan dengan alfat, bahasa hati dengan al-ghasad. Kalau bahasa lisan, saya sholat duhur 4 rakaat dan seterusnya. Kalau kamu paksakan itu di hatinya kamu, nggak bisa. Itu bahasanya lain. Kamu menghadap kiblat, mengucapkan Allahu Akbar, udah kamu niat sholat duhur. Sehingga nggak perlu kita paksakan bahasa lisan itu untuk dibahasakan hati. Sulit. Masa kamu ada orang tua, kemudian kamu bangun, kamu paksakan bahasanya hatinya kamu, saya bangun untuk ihtiraman, untuk menghormati orang tua saya. Tambah repotan. Tambah kerepotan. Karena itu bahasa hati al-ghasad, bahasanya lisan al-alfat. Bahasanya hati dengan bahasa hati, hati untuk dengan bahasa hati, lisan dengan lisan. Karena itu dikatakan at-talaffuz bin niyah, melafatkan niat itu untuk membantu hati. Yang kamu ucapkan berarti dengan kesadaran kan, yaitu berarti sudah masuk hati. Itu berarti masuk hati. Kecuali kalau kamu mengucapkan nggak sadar, ya mabuk, ya tidur ngelantur, atau gila gitu. Tapi semenjak kamu bangun menghadap kiblat, usolli fadhur, Allahu Akbar, udah masuk niat dalam hati. Udah masuk, ada di situ. Adapun niat itu mulai hamzah takbir sampai roknya takbir harus dihadirkan di hati. Ada menyatakan sebagian, itu khilaf antara ulama. Itu khilaf antara ulama. Fa'ala kulli hal, jangan sampai sholat itu dilakukan sedangkan masih ada isaah, masih tidak beres, softnya tidak beres, kemudian semuanya belum siap. Jangan, betul-betul dipersiapkan. Karena itu harus diingkari kalau memang tidak sesuai. Itu termasuk bagian mungkar yang harus betul-betul dibereskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil alim minal jahil haitsu la yu'allimu. Apalagi kalau ada orang sholatnya keliru, misalnya kopiahnya nutupi dahinya. Ini apa kalau sujud ini? Ini wajib itu diingatkan. Celaka bagi orang yang alim dari orang yang bodoh yang tidak diajari padahal dia keliru. Ajari mereka semuanya. Karena itu Ibnu Mas'ud menyatakan, man ra'a man yusi'u salataha falam yanahu fahuwa syarikuhu fi wizriha. Siapa orang yang melihat orang sholat tapi keliru, kemudian tidak diajari, tidak dibenarkan, maka
bersekutu dalam dosanya, sama-sama mendapatkan dosa yang sama. Ya. Al-khati'ah idza ukhfiyat lam tadurra illa sahibaha. Fa idza udhirat falam tughayyar adarrat bil ammah. Bilal bin Sa'ad menyatakan siapa kesalahan itu kalau tidak jelas, tidak tampak, ini madarat sama pelaku saja. Tapi kalau nampak, musyahad, nampak, maka kalau tidak ditaghyir, tidak ditegur, tidak diarahkan, bukan hanya kepada pelaku, tapi kepada orang yang ada di sekitarnya. Adharra bil ammah, adharra bil ammah. Karena itu di antara mereka tadi itu sampai untuk tasfiyatus sufuf bukan hanya ngomong, dilihat kanan kiri. Kadang-kadang keluar soft pertama, soft kedua, soft ketiga, memperhatikan soft tadi itu. Nah, karena itu penting. Nah, itu adalah penting. Ini sekarang sepur-sepuran. Malas mau berjalan ke samping kanan kiri itu malas. Ini belum selesai buat lagi, belum selesai buat lagi, belum selesai buat lagi. Ini bisa menghilangkan pahala berjamaah loh nanti. Karena itu sebetulnya harus ada tim atau panitia untuk mengarahkan. Sini, ya harus jalan mengatasi beberapa langkah kok. Berangkat dari rumah mau tapi ada di masjid nggak mau beberapa langkah untuk melengkapi soft. Ini keliru. Ini kebodohan yang harus diajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada kekurangan, daripada kesempurnaan sholat itu sendiri. Ya? Sehingga betul-betul berjamaah ini menjadi satu yang sangat berharga. Ya. Orang dulu itu perhatian kalau sholat berjamaah itu ya. Yang dikatakan sama Sayyidina Umar ya, tafaggadu ikhwanakum fi sholah. Kamu harus teliti loh saudara kamu dalam sholat. Sebetulnya kalau orang itu berjamaah itu akan mengetahui satu sama lain itu. Bisa teliti. Fa idza fagatumuhum, kalau kamu tidak mendapatkan mereka hadir di sholat berjamaah, fa in kanu mardha fa'uduhum, cari kabar. Kalau sakit jenguk dia, dapat pahala menjenguk. Wa in kanu asihha fa'atibuhum, kalau sehat nggak ada udzur ya tegur. Kenapa nggak berjamaah? Biasakan menegur. Hatta di majelis ini juga begitu. Kalau nggak hadir, kenapa? Sakit. Oh, bisa menjenguk. Kalau nggak hadir, oh ketiduran, kasih tahu, jangan eman. Fa'atibuhum. Itu penting itu. Wal itab ingkarun ala tarkil jamaah. Nah, menegur itu adalah satu bentuk ingkar. Kalau itu berjamaah dan berjamaah ikut majelis, dalam majelis. Kenapa? Karena ngentengkan sebentar lagi menjadi tarik. Orang yang tidak melakukan nantinya. Pertama ya tasahul, setelah itu akan menjadi orang yang meninggalkan itu perbuatan justru. Karena itu sampai di antara mereka, kalau sudah dilihat dia terlambat berjamaah, karena tidak mungkin. Siapa orang bodoh sekali kalau nggak berjamaah ini? Dianggap mati. Ya Allah, jangan-jangan sudah meninggal dunia. Ditakziahi rumahnya. Malah di antara mereka kalau beberapa hari begitu dibawakan keranda. Mungkin persiapan untuk mati ini berarti sudah sakit parah ini. Dalam sakaratil maut ini mungkin. Begitu mereka tadi itu sehingga mereka betul-betul merasa terkontrol. Merasa terkontrol, Masya Allah.